Ya, buat teman-teman yang masih bingung caranya ngerakit mini voltmeter dengan 3 kabel seperti ini di rangkaian BMS 3S seperti ini, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Ini caranya mudah banget, gampang, dan tentunya teman-teman bisa ikutan ngerakit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Ya oke teman-teman, di video kali ini kita mau coba belajar gimana sih caranya masang mini voltmeter dengan 3 kabel seperti ini di rangkaian BMS 3S seperti ini teman-teman. Nah kebetulan ini adalah supply yang sering saya gunakan untuk mensuplai ke mini amplifier maupun amplifier 12 volt teman-teman. Jadi ini kita gunakan untuk mengukur tegangan baterai teman-teman ya. Nih saat kita on kan saklarnya, dia akan mengukur tegangan baterai ini sisa berapa. Jadi di sini masih tertera 12,6 volt. Nah saat kita matikan, dia akan mati teman-teman. Nah oke. Jadi pertama siapkan dulu rangkaian baterai yang sudah terpasang BMS 3S seperti ini. Ini saya cuma pakai 3 baterai aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih ragu dan masih bingung dengan rangkaian seperti ini, saya sarankan buat teman-teman nonton dulu deh link yang ada di deskripsi. Nah oke, kalau sudah bisa teman-teman lihat di bagian output di BMS 3S, bagian positif dan negatif. Ini masing-masing saya hubungkan kabel warna merah dan hitam ke soket DC di sebelah sini. Nah, jadi soket DC ini saya gunakan untuk tempat charger dari baterai dengan BMS 3S seperti ini, teman-teman. Terus di sini di bagian positif ada kabel warna merah yang terhubung ke saklar, teman-teman. Salah satu terminal dari saklar. Nah, saklar ini yang kita gunakan untuk menghubungkan dan memutus tegangan dari baterai ke rangkaian seperti yang ada di sini teman-teman ya. Ada tempat charger, ada tempat untuk menghubungkan dari baterai ke rangkaian. Oke. Setelah ini sudah siap, teman-teman harus memperhatikan dulu di bagian mini voltmeter dengan 3 kabel seperti ini. Ini berbeda teman-teman cara memasangnya dengan yang 2 kabel teman-teman ya. Nah, yang 3 kabel ini teman-teman harus perhatikan masing-masing kabel punya fungsinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat contoh di gambar sebelah sini. Itu kabel hitam itu kita gunakan untuk negatif dan kabel merah itu kita gunakan untuk positif. Nah, negatif dan positif ini yang akan kita gunakan untuk menyalakan atau untuk memberikan tegangan supaya display ini aktif teman-teman. Dan yang kuning ini sebagai measurement yang kita gunakan untuk mengukur sumber tegangan yang mau kita ukur supaya nilai tegangan yang terukur bisa tertampil di display di sebelah sini teman-teman ya. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, kita bisa contohkan dulu apabila kita memasang 2 buah kabel ini aja. Oke, langsung kita contohkan teman-teman ya. Oke, kita pasang langsung di bagian outputnya, positif ke positif, negatif ke negatif ya. Ini saya pasang yang negatif dulu. Dan ini saya pasang yang positif. Teman-teman bisa lihat di bagian displaynya. Ini tanpa menghubungkan kabel kuning ya. Kita lihat, ini teman-teman ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini hanya tertera 0, 0, dan 0 teman-teman. Nah seperti yang saya bilang tadi, ini digunakan untuk mensuplai supaya display ini menyala teman-teman. Dan display ini bisa menyala dengan rentang tegangan 4-30 volt DC teman-teman. 30 volt DC itu sudah maksimal ya, jangan lebih. Terus kabel kuning ini kita gunakan untuk mengukur sumber tegangan yang mau kita ukur, supaya nilai tegangannya itu bisa terbaca di display ini. Kita contohkan, kita mau ngukur ini teman-teman, tegangan di baterai ini seperti yang ada di sini ya. Yang kabel kuning ini cukup kita hubungkan ke bagian positif dari output di sebelah sini. Sama seperti positif di kabel merah ini teman-teman ya. Kita tempelkan aja. Nah, maka dia akan terukur tegangan sebesar 12,1 volt. Ini bisa teman-teman lihat ya.
Nah, kalau kita lepas, dia akan kembali lagi ke 0,00. Gitu teman-teman ya. Fungsinya jadi seperti itu. Dan kabel kuning ini dia mampu mengukur sesuai dengan yang saya baca ya. Itu dia mampu mengukur 0 sampai 100 volt DC, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kita akan langsung coba rakit seperti ini. Oke, langsung kita rakit lagi, teman-teman. Nah, oke, ini sudah terpasang seperti ini, teman-teman. Jadi yang kabel hitam langsung saja kita hubungkan ke bagian negatif dari output di BMS 3S bagian negatif sebelah sini, teman-teman ya. Oke, sudah terhubung seperti ini ya, ke negatif dari output BMS. Untuk kabel merah dan kuning ini kita kupas, kita jadikan satu, teman-teman ya. Terus kita hubungkan ke bagian terminal saklar yang bawah. Karena saat kita nyalakan saklarnya, maka display juga akan langsung ikut menyala di voltmeter ini, teman-teman. Dan langsung mengukur tegangan yang ada di BMS ini. Saat kita matikan, maka voltmeter ini akan mati juga. Oke, langsung kita potong dan kita solder, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita jadikan satu, teman-teman. Oke, ini sudah hampir jadi. Nah, langsung bisa kita coba ya. Saat kita nyalakan, nah maka voltmeter ini akan langsung mengukur tegangan yang ada di baterai ini, teman-teman. Nih, saat kita matikan, maka dia akan ikut mati juga. Oke, ini sudah hampir selesai. Tinggal teman-teman tambahkan aja capit buaya seperti ini. Saya siapkan warna hitam dan warna merah. Ya, sama seperti ini, teman-teman. Ya, sama seperti ini. Jadi yang hitam ini sebagai negatif, langsung kita solder saja ke bagian negatif di output BMS 3S seperti ini. Dan yang positifnya, yang warna merah seperti ini, teman-teman bisa pasang di bagian saklar yang terdapat kabel warna merah dan kuning di sebelah sini, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah jadi ya. Nih, ini bisa kita kasih kabel agak panjang lagi. Ini bisa kita kasih kabel tis dan ini sudah jadi, teman-teman. Oke, jadi ini bisa kita gunakan sama seperti ini dan bisa kita gunakan, teman-teman. Kita coba nyalakan ya. Oke, tegangan terukur 12,1 volt. Dan yang ini kalau kita nyalakan tegangan terukur 12,6 volt. Nih. Kalau misalnya teman-teman mau ngecas, saya ngecasnya pakai adaptor ini, teman-teman. Ya, adaptor seperti ini. Ini Li-ion charger. Outputnya 12,6 volt 2 ampere. Jadi ini khusus untuk saya untuk ngecas baterai di BMS 3S seperti ini, teman-teman. Dan ini saya beli di toko online juga ada. Oke, teman-teman, mungkin ini aja video kita kali ini. Kita sudah berhasil ngerakit ya. Di ini kalau kita ukur pakai avometer, kita arahkan dulu ke volt DC. Apakah tegangannya keluar? Oke, yang positif ke positif ya, merah ke merah. Dan yang hitam ke hitam. Seperti ini. Nah, oke, ini keadaan saklar masih terbuka atau belum kita on kan, teman-teman ya. 0. Tapi kalau kita nyalakan, dia terbaca 12,1 dan di sini 12,06. Nah, tentunya untuk voltmeter atau alat ukur seperti multimeter seperti ini, dia lebih akurat, teman-teman. Oke, mungkin penjelasan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa ikutan ngerakit tentunya dengan yang lebih mantap lagi dan lebih aman lagi, teman-teman ya. Oke, disambung di lain waktu lagi. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, teman-teman ya.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Di sambungan waktu lagi, saya teknisi amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wes, kita punya 2 teman-teman ya. Mantap. Nyala. Nyala, berfungsi normal.